Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah sabar menunggu. Kami begitu ada kejadian Jumat, Sabtu berangkat dan dengan pesawat Hercules sampai kami di Palu. Tadi malam baru kembali. Saya ingin menyampaikan satu persatu kejadian yang menimpa pertama lapas Palu. Jadi begitu ada gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter, Kalapas beserta jajaran ini lapas Palu mengumpulkan warga binaan pemasyarakatan di tengah lapangan. Di tengah lapangan, kondisi awalnya kondusif walaupun pagar yang melingkupi lapas semua rubuh. Pagar yang melingkupi lapas semua rubuh. Kemudian tidak lama di tengah halaman di mana mereka berkumpul, air tanah merekah, air keluar dari dalam tanah. Warga binaan pemasyarakatan panik, kemudian disusul dengan robohnya blok di sisi kiri, 2 blok roboh. Teman-teman UPT di Lapas Palu masih mencoba untuk memberikan arahan agar tenang. Tapi begitu disusul gempa berikutnya mereka sudah tidak sabar dan lari menuju ke 2 blok yang bobol. Hampir semuanya tidak perlu juga berdesak-desakan karena robohnya cukup luas menuju jalan dan memang tidak semuanya. Hari Minggu saya masih menyaksikan, kami hitung ada sekitar 102 warga binaan, perempuan, anak, dan narapidana dewasa yang masih ada di lapas. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan, tapi memang sampai dengan hari Minggu kemarin bahan makanan sudah tidak ada, tapi kami tetap mengupayakan sisa yang ada dimasak, dan kebetulan kemarin memang masih ada beberapa toko yang buka, maka kami mengusahakan itu untuk memenuhi hari Minggu kemarin, dan mudah-mudahan hari ini masih ada. Itu Lapas Palu. Ada yang datang kemudian melapor, hari ini juga masih dapat laporan dari jajaran kami yang ada di Palu, di Lapas Palu khususnya. Jadi selain kami membentuk Satgas, kemarin saya dengan Direktur Yantah Lola Basan beserta tim, sekarang masih ada di sana, hanya kami bertiga yang kembali. Kemudian mengenai Rutan Palu. Rutan Palu di goncangan 7,7, mereka dikumpulkan di tengah lapangan, sebagian masih ada di lantai 2. Kemudian ketika mendengar Hotel Roa roboh, karena memang tidak jauh dari Rutan Palu, sekitar 50 meteran, jadi getarannya cukup keras, mereka panik. Warga binaan yang ada di Rutan Palu, napi dan tahanan panik, dorong, akhirnya sebagian lari. Hari Minggu kami masih melihat ada sekitar 56-an, itu Minggu pagi. Kami berharap memang ada yang kembali, karena pada waktu saya menuju ke Donggala tapi memang tidak sampai, terhalang oleh tiang listrik, kemudian ada pohon-pohon yang tumbang, sehingga saya memang tidak sampai di Donggala. Malamnya teman-teman kami yang sampai di Donggala dengan berkendara sepeda motor.
Lapas Donggala dibakar. Kalau menurut cerita dari Kalapas, waktu ditenangkan di tengah-tengah lapangan, mereka masih mengikuti apa yang menjadi arahan dari kepala dan jajaran. Kemudian ketika ada getaran berikutnya dan mendengar bahwa pusat gempa ada di Donggala, mereka panik. Sebenarnya sudah ada negosiasi, dikeluarkan sedikit demi sedikit, diizinkan sedikit demi sedikit untuk melihat keluarganya. Memang paniknya luar biasa, kemarin baru kami rasakan juga. Tapi kelihatannya memang ada yang tidak sabar. Ada yang tidak sabar, entah bagaimana, menyulut adanya kebakaran itu. Sekarang masih dilakukan pendalaman oleh jajaran kami yang masih tinggal di sana. Yang dapat diselamatkan beberapa alat elektronik dan senjata yang dititipkan ke Polres. Itu untuk Donggala. Yang tersisa hanya bangunan depan dengan masjid yang masih utuh. Bangunan depan kami pikir juga sudah nggak bisa dipergunakan lagi, tapi hari ini teman-teman kami sedang melakukan audit dengan jajaran yang ada di sana. Selanjutnya Parigi dan seterusnya ini sekarang sedang di dalam penelitian oleh rekan-rekan kami beserta tim dari Sekretariat Jenderal untuk melakukan pemetaan. Langkah-langkah yang kami lakukan, kita membentuk satgas dan hari ini sudah berangkat lagi ke Palu untuk melakukan pendampingan. Kemudian kami tugaskan setelah di dalam kondisi lingkungan lebih kondusif, teman-teman kami buka posko. Ini Bapak Kakandil kemarin kebetulan juga bertemu dengan kami kembali dari Luwu, masih bertemu dengan kami. Kemudian kami mencoba membuka posko di rutan Palu dan Lapas Palu untuk sekaligus mendata, karena sampai dengan kemarin hari Minggu ada keluarganya yang melaporkan kepada kami bahwa warga binaan ada di rumah. Waktu yang kami berikan sebelum nanti kami melakukan pencarian, tentunya bekerja sama dengan kepolisian dan pihak terkait, kepada mereka kita berikan waktu untuk 1 minggu melaporkan kembali. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sampai dengan hari ini ada beberapa kanwil yang sudah mengirimkan logistik. Memang yang kami khawatirkan adalah logistik. Listrik kemarin mati semuanya, dan sampai dengan saya kembali juga belum nyala. Hari ini tadi teman kami yang ada di sana juga menyampaikan kepada kami bahwa yang paling penting adalah listrik, supaya bisa air dan lain sebagainya, mesin air dan lain sebagainya bisa berfungsi. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan akan saya berikan jawaban. Silakan. Palu, UPT Pemasyarakatan, Lapas dan Rutan ada 12. Isi sebelum ada kejadian 3.220. Ini sekali lagi kami ulangi. Lapas rutan di Sulawesi Tengah atau yang di Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 12. Isi 3.220. Kemudian kapasitas 1.589. Ini masih ada yang belum diisi. Daftar yang kami terima hari ini isinya 1.631. Ada yang lain lagi? Bu, siap. Bu, yeah. Saya Bu. Oke. Pagi Bu, saya Moses dari kantor berita AFP Bu. Yang pertama Bu, berarti belum ada kepastian Bu mengenai berapa warga binaan yang kabur dari penjara yang terkena dampak gempa ya Bu ya? Oke. Belum ada kepastian Bu ya? Kemarin ini tolong dicatat, kemarin waktu ada saya di sana,
Untuk Lapas Palu itu terdiri dari Lapas kelas 2A Palu, Lapas Perempuan Palu, kemudian LPKA, itu 102 orang hari Minggu. Ini data hari Minggu, 102 orang, ini hari Minggu. Kemudian Rutan Palu itu 56 orang kemarin, hari Minggu, 56 orang. Donggala kosong, kami belum dapatkan informasi tapi kosong. Rutannya kosong? Iya, kosong. Oh, iya. Yang kebakaran itu kosong. Tapi tadi pagi kami memperoleh laporan dari teman kami yang ada di sana, ada yang melaporkan kembali. Maka kami buka posko. Laporkan kembali maksudnya gimana, Bu? Melaporkan bahwa dia mau masuk ke Donggala lagi. Dia mau masuk lagi atau dia sudah masuk sekarang? Melaporkan. Karena kita baru memerintahkan kepada Karutan untuk memfungsikan rumah dinasnya menampung mereka yang kembali. Karena memang pada waktu lari sebagian besar mereka berjanji kembali. Dan ini sekarang sedang terus kami lakukan komunikasi, jajaran kami yang bertugas di sana menghubungi keluarganya, alamat-alamat yang ada untuk segera kembali. Batas waktunya memang diberikan oleh Kalapas 1 minggu. Sejak kejadian. Sejak kejadian. Jadi pada waktu hari Jumat, Sabtu terhitungnya Sabtu itu. Jadi total yang terdampak gempa itu Rutan Palu, terus Lapas Palu, dan Donggala. 3, Bu ya? 3. Nah, berikutnya Bu, untuk yang mereka itu, mereka warga binaan untuk kasus apa saja Bu ya? Maksudnya yang paling berat kasus apa Bu? Oke, kebetulan sebelum ada kejadian, Bapak Kakanwil dengan Kalapas Palu telah mengirimkan mereka yang kasus teroris 5 orang itu dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi sisanya adalah kasus-kasus narkotik, korupsi, kasus tipikor, kemudian kriminal biasa. Ini catatan karena kemarin saya juga berjanji kepada teman-teman yang ada di sana, justru yang tinggal di Lapas Palu dan Rutan Palu itu adalah mereka yang kasusnya tipikor. Itu tinggal masih ada di sana 56 dan 102 orang yang di Lapas Palu itu diantaranya adalah kasus tipikor. Jadi sekali lagi yang di Lapas Palu itu Lapas Palu, LPP, ada perempuannya, kemudian ada anaknya. 3 lapas menjadi 1 di situ sebelum bangunannya selesai dibangun. Kalau yang 5 yang teroris itu di Lapas Palu semua Bu ya? Lapas Palu semuanya. Lapas itu dikirim ke Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan sebelum kejadian. Sebelum kejadian berapa hari sebelum kejadian Bu? 2 hari sebelum. Belum ketahuan. Belum ada itu, belum ada kejadian. Bapak Kakanwil memang memindahkan 5 yang kasus teroris ke Nusa Kambangan. Atas dasar apa Bu dipindahkan? Karena untuk pembinaan dan termasuk high risk, maka ditaruh di Lapas Nusa Kambangan. Terakhir Bu, untuk kesulitan untuk pencarian mereka ini, kesulitan yang dialami di lapangan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu, pencarian warga binaan yang sudah kabur ini Bu. Oke, jadi begini, yang kami rasakan karena memang saya langsung ada di sana, Sabtu saya berangkat ke sana, masih ada trauma yang luar biasa. Pada waktu saya merasakan gempa, ada gempa susulan itu mereka menjerit-jerit. Jadi dari sisi pegawainya sendiri itu juga masih trauma, sebagian ada yang keluarganya meninggal. Narapidana sendiri juga masih dalam kondisi trauma. Jadi kami memberikan batasan waktu ini nanti setelah seminggu tentunya. Teman-teman kami yang kami bentuk di dalam Satgas, tidak hanya yang dari pusat, kebetulan juga ada yang dari Sulawesi Selatan nanti yang akan memberikan bantuan, akan melakukan pencarian. Datanya lengkap ada di kami, data lengkap ada di Jakarta. Terakhir Bu, untuk yang Lapas Donggala itu apakah ada yang meninggal Bu? Karena itu kan kebakaran ya. Dan yang berikutnya yang di Rutan Palu itu, kalau yang di Lapas Donggala kan 2 blok itu bobol Bu ya, sehingga Lapas Palu kan. Ya. Nah kalau yang di Rutan Palu bagaimana mereka kabur Bu? Apakah memang ada blok yang bobol juga? Enggak, mereka lewat pintu, mereka menjebol pintu, jadi melalui pintu mereka. Jadi karena pagernya sekarang retak sekali, memang kami khawatir betul.
khawatir roboh, karena kalau sampai roboh kena ke bangunan sebelah itu sudah sepanjang itu bawahnya sudah retak. Mereka menyaksikan betul bagaimana goyangan dari pagar plus terdengar suara rubuhnya Hotel Roa itu. Sebenarnya itulah yang memicu mereka mendorong untuk lari dari pintu yang dijaga oleh jajaran kami. Yang Donggala tadi nggak ada yang meninggal, Bu? Nggak ada yang meninggal. Sampai hari ini nggak ada yang meninggal. Persoalan gempa ini dan berujung pada kaburnya para narapidana ini. Ini kan sebagai persoalan baru nih. Nah, kedepannya langkah Direktorat Dirjen Pemasyarakatan seperti apa gitu? Terutama terhadap para warga binaan di lapas-lapas kalau ke depan ada terjadi peristiwa yang sama, mungkin di seluruh daerah di Indonesia gitu. Itu kedepannya seperti apa? Mereka ini biarkan dalam dan mati atau dibiarkan untuk ya udah keluar di luar dan biar meloloskan diri dulu nanti dan kembali lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lapas Donggala bukan dibakar. Alasan mereka membakar karena mereka ingin bertemu dengan keluarganya. Persoalannya di sini, persoalan lapas dibakar ini bukan pertama kali aja. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun silam itu udah pernah juga lapas dibakar. Saya lupa di mana gitu. Sama juga dibakar. Ya. Persoalan yang sederhana itu kan adalah korek. Korek ini benda tidak berbahaya kalau di dalam kehidupan sosial kita tiap hari. Tapi kalau dibawa ke lapas itu berbahaya. Nah, ke depan itu ada sweeping seperti itu nggak sih? Bukannya korek aja, di lapas itu malahan pernah ada yang ditikam dan lain sebagainya, ada benda tajam. Sebenarnya pengawasannya seperti apa? Jangan orang udah ditembak pelurunya kita baru siap untuk perang gitu. Ini langkah Dirjen Pemasyarakatan seperti apa? Dan berikutnya lagi di Donggala itu berapa yang mati? Yang kebakaran, dan kedepannya nanti seperti apa, mereka yang mati nanti diperhatikan seperti apa ya? Dan yang melakukan itu akan ditindak atau seperti apa? Mungkin seperti itu aja, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita berdoa jangan sampai kejadian seperti yang dialami dulu pernah tsunami dan ada pegawai-pegawai kami yang meninggal tidak kembali karena menyelamatkan para napi, justru membuka gerbang itu kalapasnya meninggal dunia dan beberapa pejabatnya meninggal dunia. Nah, kebetulan kalau yang di Donggala ini sebenarnya sudah ada negosiasi, ada standar operasional prosedurnya. Napi siapapun mereka berhak untuk hidup. Dan sebenarnya kepala sudah memberikan mereka untuk keluar. Kurang kecepatan. Jadi sebagian sudah dikeluarkan. Tentu dipilih ini yang terdampak sebenarnya. Tapi adanya kekurang sabaran karena mungkin stres atau kami tidak tahu. Saya sendiri kemarin waktu merasakan luar biasa, itu goyangan itu mungkin yang menyebabkan akhirnya terjadi kebakaran. Nah, kalau standar operasional prosedur di kami sebenarnya sudah ada. Sekali lagi ketika ada gempa, mereka dikumpulkan di tengah lapangan, diberikan arahan. Kemudian sambil juga sebagian dari kami mencari informasi kemungkinannya. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi. Contoh yang kejadian di Rutan Palu, Donggala, ternyata mereka menyerbu ke depan dan malah ada yang saya nggak tahu ini juga sedang dilakukan pendalaman, membakar atau seperti apa. Karena memang di dalam itu ada dapur dan sejatinya ketika standar operasional prosedur yang ditetapkan itu dijalankan dengan baik, pengawasan ke dalam itu dilakukan dengan baik, memang tidak akan terjadi ada benda tajam, korek api dan seterusnya ada di dalam. Namun demikian memang ada dapur. Ini mohon maaf ada dapur di Rutan Donggala ini ada dapur. Ada dapur yang ada tampeng dan seterusnya di sana. Tapi yang saya lihat kemarin di Lapas Palu, tampeng malah tidak lari. Nah ini ke depan, hasil pendalaman teman-teman kami tentu akan kita lihat seperti apa rekonstruksi kejadian itu. Ini Pak Direktur kami masih ada di sana, dengan teman-teman kami masih ada di sana, melakukan pendalaman sehingga apapun nanti yang akan diputuskan adalah sesuatu yang adil, sesuatu yang benar.
Nah, sekali lagi kejadian ini sangat luar biasa. Kalau teman-teman mungkin, tapi kemarin saya sempat ketemu juga, ada 2 wartawan yang saya ketemu sana menyaksikan bagaimana hancurnya Palu itu. Jadi seperti itu. Memang ketika mereka keluar dan tidak ada korban jiwa. Donggala tidak ada korban jiwa, sama sekali tidak ada korban jiwa. Di Palu tidak ada korban jiwa. Kemudian di Rutan Palu juga tidak ada korban jiwa. Itu informasi yang kami peroleh, tidak ada korban jiwa. Ada 2 mobil pemadam kebakaran yang membantu memadamkan walaupun sudah agak terlambat mereka datang. Bangunan di Donggala dibangun tahun 1968. Oh, dari Ibu, lapas-lapasnya itu over capacity ya Bu ya berarti ya? Kalau melihat kapasitas dan isi, over kapasitas. Itu kenapa bisa Bu over capacity? Apakah karena over capacity itu jadinya kondisinya nggak kondusif dan petugas-petugasnya nggak bisa menahan para tahanan yang mau kabur atau seperti apa Bu? Karena kan ini aja dari kapasitas lapasnya aja udah nggak sesuai. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita melihat Palu atau Sulawesi Tengah pada umumnya, selama ini nyaris tidak ada gangguan. Tapi yakinlah ketika mereka lari, pertama mereka takut kena dampak dari gempa, kemudian ini masalah nyawa tentu kemanusiaan, terus kemudian soal over kapasitas memang seluruh Indonesia itu hanya 4 provinsi yang tidak over, hanya 4 provinsi, DIY, Ternate, Papua, kemudian Sulawesi Barat, itu saja. Jadi berkenan ini mohon barangkali teman-teman memahami guncangan itu luar biasa karena kami merasakan tidak seberat yang 7,7, kami merasakan di bawah itu pun sudah luar biasa. Kami juga termasuk yang takut, apalagi yang di Lapas Palu keluar air dari bawah menyembur ke atas meninggalkan lumpur dan pasir. Itu yang saya saksikan di Lapas Palu. Ini kan 3 bangunan ini kan rusak parah ya. Nah, ada target rekonstruksinya berapa lama Bu untuk 3 lapas dan rutan ini? Ini teman-teman kami sedang menyiapkan untuk kedaruratan. Nanti akan kita laporkan kepada Bapak Menteri, kemudian kita laporkan ke BNPB untuk segera dilakukan perbaikan khususnya Donggala dan Lapas Palu. Kalau Rutan Palu itu yang retak adalah pagarnya karena Rutan Palu kemarin mendapatkan APBNP 2017. Jadi hanya pagar yang parah, kalau yang bangunan lainnya retak-retak. Tapi sekali lagi kami tidak tahu juga, maka harus dilakukan audit oleh Dinas PU tentunya supaya jangan sampai mengancam keselamatan mereka yang ada di dalam. Anggaran juga belum tahu Bu berapa yang dibutuhkan nanti? Belum. Tapi sekarang sedang bekerja sama dengan tim audit untuk memastikan, akan menjadi usulan kami. Baik teman-teman, dari Sulawesi Selatan dan dari Jakarta ini akan berangsur karena memang tidak bisa juga berangkat langsung. Bersama kita ketahui bahwa belum ada pesawat komersial, yang ada adalah Hercules, dan itu pun berebut karena banyak sekali korban yang harus diberangkatkan ke Sulawesi Selatan dan ke Jakarta itu. Dan yang terpenting memang kalau boleh kita bersama, logistik sangat dibutuhkan, makanan. Makanya kami ini mengirim lewat laut, lewat darat, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh jajaran kami yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, Palu, dan Palu. Selama seminggu sampai itu kan masanya 1.000 Ya, ya. Selama itu apakah menunggu para penghuni lapas itu balik atau selama seminggu itu dari Kemenkumham juga aktif untuk mencari? Proaktif, Satgas di bawah pimpinan Pak Direktur Yantah Lolabasan proaktif untuk petugas yang sekarang ada di sana juga sudah mulai diberikan penguatan untuk melakukan pendataan, menghimbau mereka kembali tentu dengan cara-cara yang persuasif, karena kemarin saya menyaksikan sendiri keluarganya lapor terus kemudian kembali izin lagi keluar karena makanan di dalam memang sekarang sedang kosong.
Jadi barangkali hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan mengapa kemarin kita putuskan, karena kami khawatir ada yang meninggal dan tambahan-tambahan dan seterusnya seperti itu. Ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, kebetulan berkas-berkas sudah terpusat, jadi kami punya data mereka semuanya melalui SDP modular, seluruh data ada di kami. Kemudian yang terpenting itu adalah senjata, sudah kita titipkan ke Polres, senjata-senjata yang menjadi dukungan tugas kami itu kita titipkan di Polres, contoh di Donggala, itu yang kita selamatkan lebih dulu, kemudian juga alat elektronik yang kemarin diselamatkan oleh teman-teman kami. Ibu Bapak, barangkali itu sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon doanya, mudah-mudahan mereka yang sekarang ada di luar bisa segera kembali. Kemarin kita lakukan doa bersama dan sekarang terus penggalangan dana. Pagi ini sudah kami dengar dari Kalimantan Timur melalui Pelni sudah mengirimkan bahan makanan, dan dari Sulawesi Selatan melalui Bandara Hercules mudah-mudahan juga bisa tembus untuk memenuhi kebutuhan pangan saudara-saudara kita yang ada di Palu khususnya dan Donggala. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.